You mau tahu apa yang barusan terjadi di Iran dan Irak? Tiba-tiba hujan. Hujannya itu hujan deras setara dengan 1 tahun hujan. Dan ini mungkin bunyinya kayak apa pentingnya hujan, tapi kamu harus paham. Iran dan Irak udah berapa itu? 5-10 tahun gak dapat hujan-hujan. Sampai kalau kamu lihat dari satelit, lake danau yang mereka pakai sebagai sumber air utama untuk mereka bisa hidup, itu dari yang danau besar makin mengecil sampai jadi gak banyak airnya. Nah, kalau kamu ngikuti channelnya MyStack tentang coverage kita tentang perang ini, kamu akan tahu kita dari dulu itu bilang strateginya Amerika dan Israel untuk bisa menang di Iran, which is Iran itu kayak negara final untuk bisa menguasai Middle East, adalah untuk membuat masyarakat ribut antara diri sendiri tentang akses ke air, gitu loh. Nah, ini strategi yang persis sama dengan strateginya Iran lawan Dubai. Tapi untuk sekian lama, even aku gak ngeh ini, baru oh iya ya. Untuk sekian lama Iran dan Irak itu mengalami drought. Drought itu musim gak ada hujan sama sekali. Padahal naturalnya bukan seperti itu. Harusnya setiap tahun ada hujan. Nah, you tahu kan kalau di Jakarta misalkan lagi berasap, polusinya lagi parah banget kan, itu pesawat muncul terus tanam bibit hujan. You tahu kan maksud aku? Dan memaksa hujan biar kotoran dan polusi kena sama hujan turun ke bumi, ya kan? Well, untuk sekian tahun, Dubai juga sama. Setiap hari maksa hujan, yang seharusnya nggak hujan dipaksa hujan. So, ibarat kata Dubai mencuri air dari negara sebelahnya mereka, Iran. Dan lucunya, air hujan ini mulai masuk di Iran itu kapan? Setelah Iran bom military base-nya Amerika semua. Di sekitarannya mereka. So, mereka bom fasilitas militer. Tahu-tahu hujan. Yang seharusnya udah lama gak hujan. Sampai jadi kekhawatiran yang resmi loh. Kekhawatiran negara Iran, ini gimana caranya kita bisa menyediakan air kalau airnya gak pernah turun dari atas. Gitu. Nah, yang pertama kamu bisa konfirmasi bahwa apa yang saya membuat sebagai tesis saya bahwa strategi perang utamanya Amerika dan Israel lawan Iran adalah perang pakai akses ke air. Teori itu, tesis itu kayaknya sudah gak bisa ditolak lagi. It's the truth. And it's sesuai sama apa yang sudah kita prediksi. Okay? Dengan Iran nembak militer base, and then tiba-tiba hujan drastis. Bukan cuma Iran yang dapat hujan loh, Irak juga dapat. Sampai tempat yang dulunya kering pol jadi tempat yang kayak, kalau di Florida kan ada ya yang tempat yang basah-basah terus kamu bisa naik kapal terus muncul kehidupan, right? Sampai jadi kayak gitu. Marshes kalau bahasa Inggrisnya. Itu mengkonfirmasi tesisnya bahwa yes, strateginya Amerika dan Israel adalah untuk memastikan orang Iran dan Irak gak ada akses ke air yang cukup sehingga masyarakat perang antara diri sendiri. Kalau mereka perang antara diri sendiri, dulu sahabat, dulu kesatuan, and then tahu-tahu I butuh air untuk bisa kasih ke keluargaku, aku akan bunuh kamu, right? Langsung gak bisa lawan Amerika kan, gak bisa jadi satuan, gak bisa jadi satu badan yang bisa lawan sama Amerika dan Israel. Bagian itu sudah clear. Bagian kedua adalah strateginya negara-negara, kita bisa katakan superpower ya, untuk bisa perang. Bukan hanya sekedar pakai pistol sama rudal, bukan hanya pakai tank, tapi sampai bisa pengaruh cuaca, sampai bisa pengaruh hal-hal yang kamu dari dulu kira apa bisa, ternyata bisa. Donald Trump pernah omong di dalam media, dia bilang kita sudah ada something like a time machine, bisa teleportasi kemanapun di bumi ini dalam waktu 30 menit. Kamu tahu nggak ada bukan senjata, mode transportasi yang bisa teleportasi kamu kemanapun di bumi ini dalam waktu 30 menit? Nggak tahu kan? Oh, ternyata namanya jet fighter jet, yang kecepatan Mach-nya itu segitu cepat bisa nyampe dimanapun di bumi ini dalam waktu 30 menit. Itu satu contoh. Terus waktu kamu lihat ke Venezuela, presidennya Maduro, waktu dia ditangkap, bodyguardnya dia, proteksinya dia, semua kasih testimoni. Mereka itu pas di hari itu, di malam itu, pas Maduro ditangkap, tiba-tiba itu semua soldier, semua bodyguard, security, semua pusing nemen. Sampai berdarah dari mata, dari hidung, sampai muntah-muntah darah. Udah percuma pegang senjata karena udah di sininya itu rasa kayak di microwave. Ternyata itu apa? Ternyata ada drone-nya Amerika. Sebenarnya ini teknologi yang di-develop di Australia by the way. Oke, di-develop di Australia. I know because aku ada kenalan yang dia kasih tahu beberapa tahun sebelumnya. Teknologi yang di-develop di Australia,
dipakai sama Amerika. Ini kayak microwave, ditaruh di drone-nya itu diterbangin, microwave ini dinyalain, microwave-nya itu tembus sekitar 2 atau 3 cm ke dalam otak. Dan itu rasanya kayak direbus otaknya gitu. Nah, on paper, ini cara deterrent aja. Deterrent itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia mungkin editor bisa tampil ya, translation-nya. Deterrent untuk bikin orang, kayak kalau orang kumpul-kumpul mau protes atau mau demo, ada deterrent yang cannon suara. Nembak suara yang segitu sakit ke kuping sampai orang langsung kabur. Itu namanya deterrent. Nah ini deterrent kedua, microwave otak. Kayak otak kamu ditaruh di microwave, direbusin. Oke, and then muntah darah, keluar darah dari hidung, bla bla bla. Nah on paper mereka bilang ini orang nggak bisa mati, cuma deterrent. Tapi off paper, semua orang yang di microwave otaknya 20 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang mati. Bahkan nggak perlu segitu lama. Ada yang report cuma berapa tahun setelah di microwave mati orangnya. Damage-nya permanent. Tapi ini namanya war, ini namanya militer, ini namanya perang. Nggak 100% jujur ya. Oh enggak kok, kita nggak bisa pengaruhi cuaca. Kamu pasti ada akses ke air. Oh kita nggak bisa kok pengaruhi harga minyak, sengaja dinaikin supaya kamunya semakin susah untuk bisa hidup. Oh kita nggak bisa kok, ini semua market forces yang invisible, kita nggak bisa ngaruhin satupun. Ini kebetulan aja. Kamu sekarang kalau mau beli BBM dulu nggak perlu QR code, sekarang perlu QR code. Oh ini cuma sengaja, ini nggak sengaja, ini sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Ada penyakit yang harus sekarang kamu ambil obat khusus. Terus kamu harus lockdown, terus kamu nggak boleh keluar dari rumah, dan sebagainya. Semua nggak sengaja, kita nggak bisa ngaruh, kita nggak bisa lepas. Aku kan konspirator doang ini, aku cuma konspirasi teoris. Semua yang aku omongin ini ngaco, bacot. Menurut kalian ya, menurut kalian aku bacot. Nah, bagi yang bisa baca maksud aku dan paham, you understand this is war. Ini bukan masa damai, bukan masa peaceful, bukan masa harmoni, bukan masa berkembang. Kita udah mengalami 40 atau 50 tahun damai-damai aja. Global economy bertumbuh, global economy sehat, global trade itu terbuka. Siapapun bisa trade sama siapapun. Ini barusan by the way, China memblokir berapa minerals yang esensial ya. Kalau nggak salah 14 mineral atau berapa. Daftarnya panjang dan namanya susah buat aku omongin. Jadi nanti ditampil aja. Barusan blokir nggak boleh ekspor ke Amerika. Global trade mulai mengecil, mulai diblokir, mulai dibatasi. Sudah bukan lagi kita berteman. Sudah menjadi masa yang kamu musuhku kalau kamu bukan temanku. You understand? Ini kita omong Hitler sama Mussolini, Italy sama Jerman. Kamu musuhku kalau bukan temanku. Oh, ternyata kamu teman, ya udah kita partner. Iran jelas musuhan sama Amerika sama Israel. Dan sebenarnya kalau kita mau secara international law ya, Iran yang diserang duluan. Iran ada hak untuk bela diri. Temannya Iran, Rusia, Cina. Temannya Amerika sebenarnya bukan teman. Amerika ketekuk sama siapa? Yang topi hitam. You understand ya? It's a religious war, military war, economic war, trade war, dan kamunya ngapain? Cuma scrolling di TikTok, browsing, nggak ngapa-ngapain, males-malesan. Oh ini akan lewat kok, tanpa ada dampak ke saya. Santai, santai kok. You'll be fine. Sedangkan kita yang konspirasi teoris ya, kita udah duluan siapin lahan-lahan. Udah, kita udah duluan siapin sumber penghasilan yang online, yang kita pencet tombol hijau atau tombol merah bisa profit. Biar bodo amat, you mau tembak-tembakan, you mau microwave otak orang ini, you mau ganti cuaca biar satu negara gak terima hujan untuk 10 tahun, kitanya fine-fine aja. Mau pindah negara tinggal pindah naik private jet, terus di tempat baru hasilkan duit karena bisa pencet tombol. Terus you gak ada kemampuan itu, tapi harap bisa diselamatin. Good luck. Nah ini of course aku omongin semua ini bukan untuk menakutkannya, ini bukan maksud aku untuk bikin panik. I am just reporting apa adanya realitasnya, kemudian aku tambahkan analisa pribadi saya terhadap fakta yang bisa saya baca. Semuanya di tangan kalian sendiri. Kalau saya sendiri melihat dunia semakin kacau, saya akan siapin diri sendiri dengan skill, kemampuan, ilmu, pengetahuan, network, jaringan, komunitas yang chance paling tinggi bisa bikin saya dan keluarga saya dan siapa yang saya cintai dan sayangin biar kita bisa selamat dan gak terpengaruh dan gak peduli soal perang. Karena gini loh, you ingat Krismon gak? Ingat, kalau kamu di Jakarta atau di Surabaya misalkan, kamu kerasa sekali imbasnya Krismon. Apalagi kalau kamu kulit Chinese, terus terang aja, right? Kamu kena dampaknya. Tapi kalau kamu tinggalnya di Bali pas Krismon,
Ada nggak konsep krismon? Nggak ada, kamu nggak kerasa ada krismon. Ngerti nggak? So, walaupun judulnya ada krismon di Indonesia itu besar. Ternyata cuma di Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lah. Tapi Bali, sebagai tempat yang tanda kutip netral saat itu, nggak kerasa sama sekali. Dan ini konsepnya sama. Kita lagi lihat Perang Dunia Ketiga sedang dimulai. Dan ini akan melebar. Akan semakin banyak negara dipancing masuk ikut perang. Saat ini, Amerika, Israel lawan Iran. Di waktu yang sama, Ukraina lawan Rusia. Tapi you akan lihat semakin terpancing orang-orang di negara misalkan Jerman. Contoh, Jerman sudah memutuskan laki-laki usia 18 ke 45 tahun gak boleh keluar dari Jerman tanpa izin. Itu udah diberlakukan. Berarti udah mode perang kan? Siap-siap jadi pasukan. Prancis, UK, Eropa lah pada umumnya akan dipancing masuk perang. Jepang sudah siapin alat-alat militer, sudah rehearsal, siap-siap, harus jaga diri. Nah, Jepang as a culture, kamu harus paham, ini budaya yang apa-apa harus perfeksionis dan harus on time dan harus persiapan jauh-jauh waktu. Itu budayanya Jepang. Tapi mereka sudah mode persiapan perang. Everybody siap-siap perang. Tapi ada area-area yang meskipun perang gak akan kerasa. Kayak apa itu perang? Aku gak ikut berita juga gak tahu. You know? Let's say for example Nepal. I don't know. Nepal di Himalaya. Siapa yang mau perang di atas Himalaya? Gak ada kan? So orang-orang yang tinggal di Himalaya, perang apa ini? You understand? Tapi bukan maksud aku kamu sekarang angkat, packing terus berangkat ke Himalaya. But you have to mulai berpikir, aku harus posisikanku seperti apa biar bisa hadapin masa sulit dengan lebih baik. Lokasi, resources, lahan yang ada air dan makanan. Ini kebetulan aku nemu anjing di pinggir jalan. Bukan maksud aku makan anjingnya ya, tapi harus pelihara hewan. Kamu juga harus bisa mikirin income, karena cash flow is king kalau masa perang. Yang mampu hasilkan meskipun semua orang susah, mereka yang ada pilihan saat lagi susah. So, online. Zaman dulu gak ada online. Dulu kamu harus jago mancing, jago betulin rumah, jago melakukan kerjaan yang meskipun perang orang tetap butuh jasa dan produk itu. Tetap perlu makanan, tetap perlu dapurnya buntu harus di unblock misalkan. Nah, itu satu opsi, tapi zaman sekarang ada internet, online income. Itu akan advantage besar. You mau susah-susah belajar e-commerce, mau belajar dropshipping, you mau belajar digital marketing, that's all sah-sah aja. Terserah. But you ask me, pencet tombol. Buy, sell, buy, sell. So, ibarat kata dari market. That's the easiest way. Ini kita masuk zaman yang mana cuan dari market lebih gampang daripada cuan dari bisnis. True story. Aku kemarin kumpul sama teman-teman di event di Bali. Okay? Ada peserta yang bilang, oh aku ada bisnis yang net profitnya maybe setahun 8%. Kurang dari 10% lah. So tuangin 10M cuma dapat maksimal 1M. Kalau nggak kurang dari itu. Okay? Terus aku bilang, Bitcoin secara historis, KGAR, kamu bisa Google dan ketik di Google atau di Gemini, tanya KGAR, Compound Annual Growth Rate-nya Bitcoin berapa? Jawabannya tergantung periode 50-70% per tahun. Kamu susah-susah, resiko pegawai nakal, pegawai males, cash flow-nya keganggu, pembeli gak bayar-bayar, sedangkan vendor telat, banyak resiko bisnis. Hanya untuk terima kurang dari 10%, sedangkan kamu bisa tuangin uang yang persis sama, males-malesan taruh di sejenisnya Bitcoin, terima, ya histori 50-70%. Katakanlah ke depannya dia berubah cuma 30% kenaikannya. Itu mesti 3 kali lipat lebih bagus dari bisnis kamu, tapi males, nggak ngapa-ngapain. Jago pencet tombol. And then ditambahkan profit dari misalkan ilmu yang di komunitas VIP, li altcoin dan saham-saham yang naiknya lebih banter dari Bitcoin saat Bitcoin naik. Bitcoin udah naik dari 60.000 ke 76.000, di waktu yang sama kita udah hasilkan 70-100% dari altcoin dan saham kita. And then ditambahkan jurus untuk bisa timing, belinya murah, jualnya mahal, dan itu diulang-ulangin terus, long dan short. Nah, itu lebih easy dan gampang daripada online bisnis. Tapi terserah kalian. Ini aku cuma kasih pilihan, kasih pikiran. Kalau kamu tahu dan setuju kita masuk masa yang semakin susah, kamunya harus semakin mampu. Mau semakin mampu, harus nempel. You mau jago gym, nempel sama coach yang bisa latih kamu. You mau jago market, nempel sama coach yang jago market. Make sense? Sementara itu dulu ya guys. Semoga pesannya sudah diterima dengan baik. And again, ini cuma opini saya. Anggap aja aku konspirasi teoris. Tapi you bisa lihat dari bahkan kegiatan saya dan perjalanan saya di channelnya Maisak. You bisa lihat kalau ikuti terus. Apa yang saya omongin, saya sendiri lakuin.
gitu loh. Dan di sini saya buka peluang kalau kalian mau juga sama ikut dalam perjalanan saya dan komunitas VIP. Ya, you're welcome. Silakan masuk aja. Oke? See you guys next time. Sukses selalu. Bye.